Hati-hati Pak Jokowi tentang mafia PCR. Tentu PCR ini terjadi polemik lagi tentang pernyataan untuk perjalanan wajib menggunakan PCR di pesawat terbang. Dan rakyat dan banyak masyarakat bertanya-tanya kenapa hanya diberlakukan di perjalanan udara, tidak diberlakukan di perjalanan darat ataupun laut ataupun pengendara lainnya. Apakah cuma di perjalanan udara yang dapat menimbulkan tersebarnya COVID-19 ini? Dan Bapak Jokowi juga sudah menyuruh untuk menurunkan harga tes PCR menjadi 300.000 dan berlaku 3 kali 24 jam. Pak, mohon maaf Pak Jokowi, apa nggak lebih baiknya harga 100.000 berlaku 1 kali 24 jam? Apakah itu nggak lebih efisien Pak Jokowi? Ini hanya sedikit kritik dari saya dan untuk mewakili masyarakat lainnya. Kalau 300.000 berlaku 3 kali 24 jam ya percuma Pak. Apa lebih baik tidak 100.000 tapi berlaku 1 kali 24 jam? Karena banyak banget Pak ini polemik yang terjadi di PCR. Mafia-mafia ini sangat memanfaatkan ini momen ini lagi. Yang terjadi di lapangan begini. Ini terjadi di fakta lapangan. Tes PCR yang harganya 365 itu akan jadi 1 kali 24 jam. Yang jadi 12 jam itu harganya bisa jadi 400.000. Dan yang jadi cuma hampir 3 jam 4 jam itu mungkin 500.000, 600.000, 700.000. Itu fakta di lapangan yang terjadi sekarang. Dan mengapa harga sebanyak itu bisa turun anjlok ke situ? Dan tentang PCR ini seharusnya Bapak Jokowi harus bisa memutuskan. Karena apa? PCR ini juga seharusnya tidak untuk perjalanan. Nah, mengapa kita juga mengejar herd immunity karena vaksin itu? Kita kan vaksin mengejar herd immunity dan vaksin juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Sekarang vaksin digunakan untuk melamar kerja, vaksin digunakan untuk mengurus apapun. Apakah itu fungsinya begitu vaksin? Kita kan vaksin menuju herd immunity, tapi kenapa ada kebijakan kayak gini? Hati-hati Pak Jokowi, menteri-menteri Bapak yang mengatur tentang ini. Dan saya ingin mengasih contoh Pak Jokowi. Ini ada kritikan dari masyarakat. Ada yang mengeluh Pak Jokowi karena harga PCR yang mahal, keluarga dia ada yang meninggal, dia tidak bisa pulang. Dan ada lagi yang bilang kalau benar ini PCR ada mafianya. Dan juga tak ada yang bilang lagi. Dan tentang seharusnya PCR ini bisa ditanggung oleh pemerintah. Karena apa? Diatur di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam undang-undang tersebut pasal 82 berisi tentang kalau ada kesehatan tentang pasca tanggap darurat ataupun bencana itu akan ditanggung APBN atau APBD. Nah, adalah masyarakat yang memberikan masukan seperti itu. Tentu kita juga kita ingin menujulah Indonesia yang lebih sehat dan lebih maju dan normal kembali seperti biasa. Ya tolonglah Pak Jokowi, dipikirkan lagi matang-matang tentang PCR ini. Lalu gunanya apa untuk antigen juga? Ini mafia tentang bisnis alkes ini kayaknya tentang dia mulai meredup terus sekarang ingin menaikkan lagi. Ya tolong bantu share video ini supaya bisa tersampaikan kepada Bapak Jokowi tentang keluhan yang terjadi di lapangan. Dan jangan menilai orang yang naik pesawat itu hanya orang elit atau orang punya berduit.
jangan begitu, berarti otaknya itu tak dangkal kalau begitu. Sekarang masyarakat mayoritas juga bisa menggunakan pesawat, tidak seperti zaman dahulu kala. Sekarang udah negara maju, jadi kita semua bisa menggunakan pesawat dan itu kebutuhan sehari-hari kita, ataupun pegawai proyek, pegawai kecil maupun ada urusan kerja ataupun urusan apa, itu pun bisa menggunakan pesawat. Jadi teruntuk Bapak Jokowi, kita semua kan udah ingin mencapai herd immunity, dan tolong untuk dikaji ulang tentang PCR ini. Kalau enggak ya antigen juga boleh lah kalau udah vaksin kedua lah. Kalau mungkin vaksin pertama harus PCR, oke, banyak. Ya ini hanya buah kritik dari yang terjadi di lapangan. Semoga bisa tersampai kepada Bapak Jokowi. Dan sekian dari saya Rizky Ikan. Terima kasih.